urpakon pikiran ta lau mamuji naibata. Iberehanami panorang hubata saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mandoding mahita humbani haleluya. Nomor 300 ayat sada pakon 2. Holy irikon segala puji bagianmu. Riap mahita jongjong. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing sito palangit pakon tanahon. Amen. Ay sonondo holong ni uhur ni naibata ba ni duniaon, palado anak ni nasasadain iberehon, ase ulang mago ganup na porsaya bani, tapi ase haguluhon na sadokah ni bani. Ay namaguduhita ala ni dosa, tapi kalau nuhani marite holong apa hidup ni. Bagah-bagah ni do masaut nuan, ay nariap do hita nuan pakon Tuhanin. Puji jana beringkon hita ia bani hotang hamuleoni nakasih. Monang do hita rap pakon si, maluah do hita humban ni tahini si bolisin. Eta
stasiun hitam mengganggu pembayaran bodoh janadi. Tuhan Yesus Kristus persaut ni bagah-bagah ni naibata. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham ale Tuhan, si madaholong na tarsulurin, pujion nami doham, halani holongmu na bagalin. Ondos ibayan ham itongah-tongah nami, barita malas ni uhur bagal do parsaut ni bagah-bagahmu banitanohon. Tarlobih maay humbani na maposo, itongah-tongah ni kuryamu. Nasa itong iramot kon ham. 70 tahun manuan seksi na maposo, jongjong janah mangidangi itongah-tongah ni kuryamu GKPS. Hamdo na patalup kon tangan nami, pikiran nami, rosi gogoh nami mangidangi ham. Tarpuji ma goranmu ale Tuhan, sangap janah jagiah maham, itongah-tongah ni dunia on. Amin. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita. Doringkon hita, dia lahir untuk kami, 2 hali, Banip ayat 2, jongjong makuria. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Riap mahita jongjong. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Ham ale Tuhan, roh dohanami manrogop hulobe-lobemu, takas do ibotoham isehanami, rosi ahana ibagas nami marsada-sada, rohanami mamboban boratni hauron nami halani bue dosa. Iboban hanami in hulobe-lobemu, janah mangarap ase ipahapung hamma lakah nami mendalani guluh nami. Sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Talup namin hot nami janalang mubah-ubah, tapi hotop doha nami mabaor bani usip-usip ni tanohon.
ujung ni gabe lalap tembang panorang nami rosi ur nami pe lang ope si balos nami bani parentang. Maruhur na pondok jana urang mambaen sada haputusan, tarida opein bani parguluhan nami. Ujung ni gabe gatinan ma harus nami sendiri asai pahatongan hanami. Lang ope martoru diuhur hanami ilobe-lobemu. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Idingat hanami nuan orang tua nami. Sidea nasaitong mangkaholongi hanami, marhite holong nalang marsit. Gati hurang hormat hanami, jana epes uhur nami, mandopakon sidea. Ham o Tuhan, ibu to hanami do, tanganmu do sidea, napa godang-godang kon hanami. Sonai do age keluarga nami legan, nagati porlu soporlu banami, halani buedi halilia nami. Idahoni hasoman songona pande jana pentar hanami, hape hurang ope pangkaholongi nami bani sidohor nami. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Selaku si ihut konham, taluk margulu apa singon dohanami, tapi gati ope sumsam parsahap nami, pangabak nami pegat, marlambin-lambin. Tolong mahamba nami Tuhan. Uhur ubah gati mambaen hanami mole-mole, urang manangihon hata nasomagagan. Uhur gigi apa dom-dompe gati lamopas banami. Hotok do irajae sura-surani uhur hanami. Ham ale Tuhan, holong maham banami. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. tangar hitama hatani nebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Tapi anggomar perlaho hita ibagas haliharon, songon ia ibagas naliharin, saur do hita, sama hita anjaha ipaborsih daroh ni Jesus, anak ni Indo hita humbani segala dosa. Ibagas holong ni nebata, doma isasap haganup dosata, halani ay pataridahkon hita ma tanda-tanda ni parguluhon na bayu, hasangapon ma baninay bata ibab. Pamalas uhur tado partubuh ni Jesus si palua haholongankin. Mandoring hitau se humbani haleluya nomor 44 bait sada 2 pakontolu bait patoluhon jongjong bakuria. Pamalas uhur ta do partubuh ni Jesus si palua haholongankin.
si paluani. Saksihon hitama haporsayon tain, songon na sinaksihon ni ganup halak na porsaya, banisap tanohon. Hau porsaya bani Jesus Kristus, Parguguna sa tarimba, naman palangit palangit pakon tanohon. Hau porsaya bani Jesus Kristus, anak ni bata sadain, Indo Tuhan ta, na tinubukon ni si Maria, sanggang nabi haliaban. Mahite tondi na pasing, namanaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, ipaksilangkon, mate ang jahitanom, turun hu nagorituro, mulak manggulo hubay na mate, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anja hundul siyam ni batabapa, pargogo na sa tarimbangin, hunjay iya mulak magira, lao mangumi halak manggulo, akon na dukmatay. Aw porsaya bani tondi na pasing, bani kuriya parsadaan na pasingin, parsoran ni saga na pasingin, bani aspani dosa, bani parpon niya kula, pakon bani aguluhan na sadokan hidokan. Amen. Sonari imasuki hitama acara khusus Aima naparlobe membasa tona pimpinan sinode GKPS napaduahon membasa puisi hajongjonganku napatoluhon kor atape vokal grup humbani nama poso napaupathon kor atape vokal grup humbani bapa atape inang napalimahon doa syafaat. Horas songon parmahan nagopas anjahai sah marayak ianan hatubuhan ni Tuhan Yesus ipadas hanami selamat Natal pakon selamat ulang tahun seksi nama poso GKPS papi 70 tahun kon sadarion sondang nahumbani nebatama napaliharon uhur pakon hapor sayonta bani panorang Natal on mamestahon ulang tahun ni seksi nama poso GKPS ikuria on. Ibagas hasangapon hubani nebata pakon dame bani hita jolma ipadas hanami ma tonah bani ulang tahun seksi nama poso GKPS sadarion. Humbani tanggal 26 Desember 1950 tolu dan subani sadarion semangat mamestahon ulang tahun pakon minggu nama poso ay mas semangat partubuh ni Tuhan Yesus. Halani ay songon parmahan nagopas anjahi sah marayak ianan partubuh ni Tuhan Yesus sonay mahuma haganup nama poso IGKPS laho marhasadaon marsaksi apa mangidangi. Songon si Joseph nabulus maruhur laho mandalan kon haganup parentah ni nebata pasaut kon partubuh ni Tuhan Yesus sonai mahoma ipangindon hanami hubani haganup nama poso GKPS bani hinabuai ni tantangan pakon peluang na ipasirsir duniaon bani nasyam balur sinasyam maai ibagas bulus nyuhur mangajam kon gogoh pakon kuasa ni hata ni nebata gabe nama poso penggerak kemajuan manasyam gabe nama poso GKPS sitiruon pakon naringgas marhorja apa melayani ma nasyam bani panorang haposoon iyon doskon nebata do hubani nasyam kesempatan pakon pasu-pasu partonduyon halanya ipatari dakon nasyam mah haganup potensi na humbani nebata marhite buai pelayanan pakon hasaksian bani kuria apa masyarakat. Dingat nasyama sonahan na bata mapargogohi juak-juak ni nama poso. Songon Jesaya, Jeremia, Timoteus, pakon buai nama poso naligan
namambahen saut apatalar harosu ni nebata. Na siampe ipake pakon iparguguhi nebata do. Laho mandalankon pakon makorjahonai haganupan. Selamat marmalas nyuhurma bani hari ulang tahun nama poso GKPS pa 70 tahun kon hubani nasyam haganupan. Tuhan mamasu-masu hita haganupan. Horas.
Death could not hold you, felt all before you, silent the bones of sin and grave. Heaven are roaring, praise of your glory, for you were raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing compares to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Terima kasih.
Saat ini kita masuki doa syafaat. Kita tundukkan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersuka cita Tuhan, karena kami boleh merayakan peringatan hari kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah lahir ke dunia untuk menebus dosa kami. Dan malam hari ini juga kami memperingati hari ulang tahun pemuda yang ke-70 tahun. Bapa yang di surga, tuntunlah kami anak-anak-Mu Tuhan, pemuda GKPS yang merayakan ulang tahun pemuda hari ini, khususnya pemuda GKPS Cililitan, supaya kami lebih lagi rindu untuk mengenal Engkau lebih dekat, dan kami selalu rindu untuk datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan dalam menghadapi era globalisasi ini yang selalu ada tantangan dan cobaan di masa muda kami ini. Dan kuatkan juga iman kami Tuhan terhadap godaan iblis, serta jauhkanlah kami Bapa dari pergaulan-pergaulan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak kesukaan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk teman-teman pemuda yang masih duduk di bangku perkuliahan. Bapa, berikanlah kami selalu kepintaran dan kecerdasan dalam kami menjalankan perkuliahan kami, sehingga kami dapat menyelesaikan perkuliahan ini tepat pada waktunya. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman pemuda yang masih mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan membuka jalan agar teman-teman pemuda dimudahkan di dalam mereka mencari lowongan kerja. Berikan mereka selalu pengharapan, karena kami percaya masa depan kami ada di tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman pemuda yang sepatutnya sudah mendapatkan pasangan hidup. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Berikan dan tunjukkanlah pasangan hidup untuk teman-teman kami pemuda yang saat ini sedang mencari jodoh. Pertemukanlah jodoh teman-teman kami pemuda ini Tuhan, sesuai dengan iman percaya kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para lansia, Inang Naomi, Duda dan Tading Maetek. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ada di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Inang Situa Eva Purba, Inang Situa Lestima Saragi, Opung Febe Lumban Gaul, Inang Situa Lesmariani Purba, Bapak Jeffrey Rehin Purba, Bapak Milton Aritonang, Bapak Faber Simarmata, Bapak Situa Jan Winer Sinaga, Bapak Andi Dasnapi Sinaga, Inang Situa Abina Saragi, Bapak Swestin Saragi. Kiranya Tuhan yang melawat sakit mereka, supaya mereka sembuh ya Tuhan Yesus. Berkati setiap obat yang mereka makan Tuhan, supaya mereka juga dapat merasakan bahwa karya Tuhan sungguh mukjizat dan luar biasa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang pulang kampung. Bapa jaga mereka sepanjang perjalanan mereka, tibakan dengan selamat mereka di kampung halaman mereka masing-masing. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, di mana tahun depan adalah masa pergantian pemimpin negara Indonesia ini ya Tuhan. Bapa, biarlah bangsa kami ini dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapapun nanti pemimpin bangsa ini, biarlah kehendak-Mu lah yang jadi ya Tuhan. Bapa di sorga,
Dosa kami yang kami perbuat sepanjang hidup kami, biarlah Kau hapuskan ya Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu, dan kami layak menerima berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Ira Purba. Kiranya firman yang ditaburkan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pak Imai Tangarita ambilan nama dear, aimani bobakon nika ira buruk purba, mandoding mahita bejanamu. Seumur hidupku
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami kerinduan untuk hadir pada Natal tuntunan yang kedua ini Tuhan. Bapa, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau Bapa, berkuasalah Engkau. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Tapi bani bahasa Simalungun pasal men 10 onom ayat sadada subani 10 tolu daerah ibasahon hanami janah iri kiri kita ibaga suhurta ibasahon hanami perlewe bani bahasa Simalungun. Mazmur 10 onom ayat sadada subani 10 tolu. Puji-pujian bani Jehovah raja si uhum tanahon. Dodingkon nasyama sada doding na bahayu bani Jehovah. Dodingkon nasyama Jehovah ale ganup tanoon. Dodingkon nasyama Jehovah puji magorani. Ambilan kon nasyama hatuahon ni ganup ari. Bari tahon nasyama itong-atongah ni si paju begu-begu hamulia oni. Itong-atongah ni bangsa-bangsa halongangan binahen ni ay. Ay bagal do Jehovah, talup tumang si pujion, marjumbalang do ia i atas ni segala nai bata. Ay nalang nai bata ni, ay nalang do nai bata ni bangsa-bangsa. Tapi Jehovah do si jadihon langit, hasangapon apa hamuliaon do ilobe ini, hagogohon pakon hatunggungon do bani ianani napasingin. Bere nasyama bani Jehovah ale bangsa-bangsa, bere nasyama bani Jehovah hamuliaon pakon hagogohon, bere nasyama bani Jehovah hamuliaon digorani. Buan nasyama galangan masuk manasyam bani alamani, manrogup manasyam ilobe ni Jehovah, marpakaian napasing, hitir-hitir ma ilobe ni ale ganup tanaon, hatahon ma itongani bangsa parbegu, Jehovah do raja. Ia do napa jonamkon dunia on, seng anjay dugur. Uhumon ni do segala bangsa ibagas hapitoron. Malas ni uhur malangit anjah mar olop-olop mata noon. Marhasak malaut pakon pangisini. Malas ni uhur maladang apa ganup na ijay. Age segala hayu na iharangan marolop-olop ma ilobe ni Jehovah. Ay tongon rohma ia manguhum tanoon. Uhumon ni ma segala dunia on ibagas hapitoron. Apa bangsa-bangsa ibagas hasitongan ni. Supaya kita bisa memahami ini lebih dalam lagi, kami akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Agak ganjang memang ayat nyon, tapi yang godidah kita dan kita nanti bisa semakin merasakan isi dari Mazmur 96 ini, maka kita perlu untuk membahas dalam bahasa Indonesia. Iri-kiri kita usengan di baga suhur ta Bapak Inang. Saya dapat hita ahana sihol pada soni parpasalmen bani Mazmur. Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan dan pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya.
kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang. Ia akan menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas mau batah haganupan. Sahalinari. Horas mau batah haganupan. Saya juga mau menyapa teman-teman nama Poso. Horas teman-teman nama Poso. Horas mana hubayina siam Bapak Bakon Inang. Ya, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk persekutuan kita hari ini. Bahat dohita narau sadarion. Itu menandakan sukacita kita meskipun berturut-turut 3 hari ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kita ke gereja. Puji Tuhan, ini menandakan sukacita kita hari ini. Amin. Sukacita Natal ya. Bapak Inang mungkin lang pala hupatanda diriku tene halani domor tandaan hita. Tapi mungkin anggo adong na baru parlobe sahali goranhu ira baru purba. Sadarion, puji Tuhan diberikan satu kesempatan yang baik, diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada kita dengan segala keterbatasan kami. Mari kita sama-sama memahami firman Tuhan hari ini. Der, Bapak Inang, mari sama-sama, mungkin dengan tadi saya sampaikan dengan segala keterbatasan saya, mari sama-sama kita berdoa dalam hati supaya apa yang nanti akan disampaikan ini benar-benar boleh kita terima ya, dan ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini topik naipa undos huban nami bani susukara GKPS saima Jahobado Raja. Ya, Jahobado Raja. Boy, i hatahon kita sahali Jahobado Raja. Salinari Jahobado Raja. Bapak Inang sangat mudah memang mengucapkan ini dengan kata-kata Jahobado Raja. Tapi apakah semudah itu untuk benar-benar menginternalisasi Jahobado Raja on bani Goluta? Apakah semudah itu ternyata menempatkan Allah sebagai Raja dalam kehidupan kita? Mungkin mudah bagi kita jika memang kita sudah menempatkan Allah sebagai Raja dalam kehidupan kita. Mungkin mudah bagi kita kalau memang Allah sudah kita tempatkan pada posisi pertama dalam setiap sisi kehidupan kita. Akan mudah bagi kita untuk mengatakan dengan sepenuh hati, Jahobado Raja baku. Tapi ini akan menjadi sulit bagi kita Bapak Inang. Sebaliknya akan menjadi sulit bagi kita ketika dalam kehidupan ternyata kita lebih mengutamakan apa yang penting bagi diri kita sendiri dibandingkan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Ini juga akan menjadi sulit bagi kita kalau kita bukan orang yang terbiasa melibatkan Tuhan dalam sisi kehidupan kita. Dan pernyataan Tuhan adalah Raja ini akan menjadi sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya sebutkan, untuk kita lakukan. Karena sekedar mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja itu mudah bagi kita. Ya, sekali lagi untuk bisa melakukan dalam kehidupan kita, untuk menjadikan otoritas Allah sebagai yang utama bagi kehidupan ini akan menjadi sulit kalau
kita masih hanya sering mengutamakan apa yang penting bagi diri kita sendiri saja dibandingkan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Bedoi rimang-rimangi hitai. Kapan terakhir kita benar-benar bisa mengatakan bahwa Allah adalah raja bagi kehidupan saya? Anggoin nona hita posisi ini raja dalam hierarki kerajaan. Gak ada yang bisa ditentang di sana. Kalau kita dalam hierarki gitu ya, dalam hierarki kerajaan, apa yang diucapkan raja itu mutlak. Apa yang diperintahkan oleh raja tidak boleh ditentang oleh siapapun. Dan ini yang hari ini ingin ditanyakan kepada kita. Apakah Allah sudah menjadi raja atas kehidupan kita? Maka terberkatilah kita jika hari ini kita memang adalah orang-orang yang memang sudah dengan mudah mengatakan, karena berdasarkan pengalaman hidup kita mudah mengatakan, yes, Tuhan adalah raja bagi kehidupanku. Karena tidak ada satu sisi kehidupanku pun, satu sisi kehidupan yang aku tidak mengutamakan Allah dalam kehidupanku. Bapak Inang, Bani Mazmur 10 onom-on memang tidak disebutkan secara spesifik siapa yang menuliskan Mazmur ini. Anggoin nona hita secara sejarah penulis Mazmur, ini penulis Mazmurnya mungkin sebagai yang sudah mengetahui, mungkin ini sebagai apa ya, pengingat buat kita, tapi mungkin yang baru tahu bahwa Mazmur ini dituliskan oleh beberapa raja-raja di Israel. Ya, ada yang ditulis Musa ternyata, ada yang ditulis oleh Raja Salomo, ada yang ditulis oleh Raja Daud, ada yang ditulis oleh Raja Asaf gitu ya. Dan Mazmur 96 ini secara sejarah kita perlu mengetahui konteks ini supaya kita bisa paham. Mazmur 96 ini ternyata ada sebuah tulisan yang mengungkapkan bahwa ini ditulis oleh Raja Asaf pada saat mereka ada di pembuangan Babel. Anggoi bahasa hita ayat sada da subani 10 toluon sangat sulit rasanya untuk bisa mengatakan nyanyikanlah nyanyian baru kepada Allah ketika kita dalam pembuangan, ketika kita dalam penjajahan. Ya, sangat sulit. Tokinari si holma di dahonta ahado yang menjadi latar belakang kenapa pemazmur bisa mengungkapkan ini dalam kondisi mereka dalam pembuangan. Bapak Inang, Hasama nama poso, mungkin ada adik-adik sekolah minggu beberapa orang. Seringkali penilaian seseorang terhadap sesuatu itu didasarkan pada sudut pandang, pada batas pengetahuan dan kepercayaan mereka terhadap sesuatu. Salinari. Seringkali penilaian seseorang tentang sesuatu itu didasarkan hanya pada sudut pandang pribadi, batas pengetahuan, dan kepercayaan mereka terhadap sesuatu. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita sering melihat ada kata-kata salah menilai gitu ya. Karena apa? Seringkali kita merasa, wah harusnya sering doai bani porgoluhanta, dong itangar hita hata tentang kita gitu ya. Kemudian apa? Ah dia salah. Dia nggak tahu apa-apa tentang aku. Sehingga ada lagu salah menilai gitu ya Bapak Inang. Kita sering salah menilai karena apa? Seringkali orang hanya menilai sesuatu hanya berdasarkan batas pemahamannya, batas pengetahuannya, dan sudut pandangnya dan kepercayaan mereka terhadap sesuatu itu. Dan kita mau melihat ini dalam Mazmur 96 ini. Hari ini kita mau sama-sama melihat sudut pandang dari pemazmur supaya kita tidak salah menilai Allah yang disebutkan dalam Mazmur 96 ini. Supaya kita tidak salah menilai sahalinari. Karena kemampuan kita untuk menyatakan kekagungan pada Allah itu tergantung pada seberapa baik kita mengenal Allah. Sekali lagi, kemampuan kita untuk memahami keagungan dan kemuliaan Allah tergantung pada seberapa baik kita mengenal Allah. Pertanyaan ini hubata, seberapa baik kita mengenal Allah. Karena kalau kita tidak bisa melihat pengenalan yang
disampaikan oleh Mazmur 96 ini, sudut pandangnya Mazmur 96 ini, kita tidak bisa merasakan bagaimana sukacita yang dia rasakan ketika dia menyanyikan Mazmur 96 ini. Suku-suku Nubata sampai batas jadu pengenalan tahu bani Tuhan. Ada orang yang menyebut dirinya sudah mengenal Allah ketika dia merasa sudah gereja setiap hari Minggu. Ada juga orang yang merasa bahwa sudah mengenal Allah ketika sudah melakukan hal-hal yang bersifat agamawi. Apa yang sifat-sifatnya agamawi? Ke gereja, ya, Natal hadir, kemudian mengikuti aturan-aturan yang ada di gereja. Apakah itu cukup dalam pengenalan Allah? Tapi mudah-mudahan kita adalah yang ketiga ini, orang yang mengenal Allah karena dia telah membangun hubungan dengan Allah setiap hari. Dia yang berkomunikasi dengan Allah dalam setiap sisi kehidupannya. Bahkan setiap hal terkecil pun dia laporin sama Tuhan. Dia melaporkan setiap sisi terkecil dalam kehidupannya kepada Tuhan. Semoga kita adalah pada bagian yang ketiga ini, sehingga kita bisa memahami sudut pandang dari pemazmur dalam Mazmur 96 ini. Karena mengenal dan mengetahui saja itu berbeda. Kenapa saya sampaikan begitu? Bapak Inang, mungkin Anggoy Tangar Hita kalimat, aku mengenal Bapak Jokowi dengan saya tahu Bapak Jokowi. Mengenal berarti ada hubungan di sana. Saya pernah berkomunikasi, setidaknya pernah. Ada intensitas komunikasi di sana. Sementara tahu saja kita bisa lihat di sosmed. Kita bisa dengar lewat kata orang. Demikian juga dengan Allah. Kita bisa menyatakan kita tahu saja atau mengenal Allah. Ai kembali mahubani kita masing-masing tanya Bapak Inang, hasama nama apostol sampai di mana kita ada di posisi yang mana. Karena dengan begitu anggo itu limati kita bani Mazmur 96 on, kita akan bisa melihat kedalaman dari ungkapan yang disampaikan oleh pemazmur. Tentu saja pemazmur bisa mengungkapkan hal-hal ini karena perjalanan bangsa Israel bersama Tuhan. Meskipun mereka jatuh bangun ya. Kalau kita ingat sejarah bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel berdosa, balik lagi, berdosa, balik lagi. Tapi seenggaknya kita tahu bahwa di sana ada Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka. Pengalaman inilah yang membuat pemazmur bisa mengungkapkan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Mazmur 96 ini setidaknya ada beberapa hal yang ini disampaikan kepada kita. Penting sekali untuk mengetahui bahwa dalam Mazmur 96 ini, pemazmur ingin mengekspresikan kekagumannya dan rasa syukurnya kepada Allah dengan mengajak semua orang untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Allah. Sahalinari. Pemazmur mengekspresikan kekagumannya kepada Allah dengan mengajak orang-orang untuk menyanyikan nyanyian bagi Allah. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan menyanyikan nyanyian baru di sini? Apakah nyanyian baru yang dimaksud di sini adalah setiap orang harus bisa menciptakan sebuah lagu? Apakah menyanyikan nyanyian baru yang dimaksud di sini hanya sebatas lirik dan nada? Dan ternyata yang dimaksud dengan nyanyian baru di sini tidak hanya sebatas lirik yang indah, kata-kata yang indah, nada yang merdu. Nyanyian baru yang dimaksud dalam Mazmur 96 ini ternyata lebih dalam Bapak Inang. Nyanyian baru yang dimaksud dalam teks ini adalah ekspresi kalimat, ungkapan kegembiraan dan kesetiaan kepada Allah. Sehingga kalau kita coba pahami, kalau nyanyian baru yang dimaksud ini ternyata bukan tentang kita. Salinari, bukan tentang kita. Kan seringkali Anggoy Tangar Hita lagu, bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ini tentang siapa? Ini tentang orang yang menyanyikan. Ternyata si orang yang menyanyikan ini sedang jatuh cinta.
Tapi ternyata nyanyian baru yang dimaksud dalam Mazmur 96 ini bukan tentang penyanyinya. Nyanyian baru yang dimaksud di sini adalah tentang Allah. Bagaimana si pemazmur mengajak kita untuk bernyanyi karena kesetiaan Allah. Jadi untuk kita anak-anak muda, mungkin saat ini kita lebih tertarik dengan suatu pujian-pujian yang udah lagi nggak himnal gitu ya, udah nggak ada di haleluya. Aduh, haleluya mah jadul gitu. Aduh, kidung jemaat tuh jadul gitu. Ternyata yang maksud di sini bukan itu. Karena setiap nyanyian dan pujian adalah hasil dari ekspresi iman seseorang. Karena nyanyian dan pujian itu dibuat untuk Tuhan, bukan untuk kita. Jadi kalau kita masih memuji dan menyembah Tuhan hanya untuk menyenangkan kita, ada yang salah dengan penyembahan kita. Kalau kita bernyanyi hanya untuk menyenangkan kita aja gitu ya, pas sodap-sodap hon pinggol, berarti ada yang salah dengan sudut pandang kita terhadap Allah. Jadi nyanyian baru yang dimaksud di sini apa? Nyanyian yang baru yang dimaksud di sini adalah ungkapan, ekspresi yang lahir sebagai respon atas kebaikan Tuhan. Contohnya, Anggohita Nama Poso, nyanyian baru yang dimaksud di sini berarti kita hidup. Nyanyian baru itu adalah tercermin melalui kehidupan kita. Kalau sebagai mahasiswa, nyanyian baru yang dimaksud di sini adalah ekspresi rasa cinta kita kepada Tuhan diwujudkan dengan kita belajar semaksimal mungkin. Itu nyanyian baru bagi Allah, ekspresi rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kita bekerja, apa nyanyian baru yang dimaksud di sini? Nyanyian yang baru yang dimaksud di sini sebagai pekerja adalah bekerja dengan maksimal, memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan itu adalah nyanyian baru bagi Tuhan. Wujud rasa syukur kita karena Tuhan memberikan kita pekerjaan. Atau kita mungkin yang pemuda yang sedang menantikan pasangan hidup misal. Nyanyian baru yang dimaksud di sini adalah bukan lagi tentang kita, tapi nyanyian baru adalah bagaimana kita sebagai pemuda mempersiapkan diri sebagai pasangan yang terbaik buat pasangan kita nanti. Itu nyanyian baru yang disebutkan di sini. Sehingga apa yang disebutkan oleh pemazmur tidak mudah ternyata melakukan nyanyian baru yang dimaksudkan, karena ternyata bukan hanya sekedar lirik. Dan ada beberapa faktor, Bapak Ina Ngasama Nama Poso, yang ternyata bisa menyebabkan kita tidak mampu untuk menyanyikan nyanyian baru. Yang pertama, kita tidak mampu menyanyikan nyanyian baru bagi Allah dan susah melakukan nyanyian baru pada umumnya terjadi karena naparlobe ketika seseorang berada dalam ketidakpastian dalam hidup. Seringkali kita tidak mampu untuk menyanyikan, mengekspresikan kebaikan Tuhan ketika ada ketidakpastian. Ketidakpastian akan pekerjaan, ketidakpastian akan karir, ketidakpastian akan soalnya pasangan hidup, ketidakpastian akan masa depan, kita nggak tahu, blur. Sehingga kita ternyata akhirnya nggak mampu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Ini pada umumnya yang terjadi bagi orang-orang yang belum menempatkan Tuhan pada posisi yang tadi kita sebutkan di awal. Napa dua hon? Apa yang sering membuat orang tidak mampu mengekspresikan kesetiaan dan kegembiraannya kepada Tuhan? Napa dua hon disebutkan kondisi emosional dan mental. Seringkali kondisi emosional dan mental kita menjadi alasan untuk kita tidak mampu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sehingga dalam kondisi ini kita perlu mengakui dan sadar secara pribadi sehingga kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Kita mengenal diri kita gitu ya. Kalau secara mental ternyata saya sedang nggak baik-baik, mungkin saya butuh profesional supaya saya bisa benar-benar dengan sadar memahami karya dan kebaikan Tuhan. Yang ketiga yang sering membuat kita tidak mampu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan adalah
kebiasaan dan lingkungan. Masih Sunai, saat seseorang terjebak dalam rutinitas, yang sekolah bangun jam 5, berangkat jam setengah 7, pulang jam 4 sore misalnya, kemudian nyampe rumah udah capek, lanjut belajar lagi. Yang kerja berangkat bangun jam 5, berangkat jam 7, pulang jam 5 lagi, begitu setiap hari. Sehingga apa? Kita tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan di setiap rutinitas yang kita lakukan. Ini ternyata salah satu alasan yang membuat orang tidak lagi bisa menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Karena udah rutin, udah biasa. Berangkat kerja naik Transjakarta, ya udah itu udah biasa. Kita nggak bisa lagi melihat di jalan ada matahari, ada burung, ada kita masih diberikan kesehatan, nggak bisa lagi kita lihat. Sehingga kita nggak bisa mensyukuri itu lagi. Karena apa? Terjebak dalam rutinitas. Yang kedua, lingkungan. Ternyata ada lingkungan yang tidak mendukung kita untuk bisa memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Berada dalam lingkungan yang tidak mendukung kita secara spiritual. Sehingga pemahaman kita tentang pentingnya hal-hal rohani dan spiritual akhirnya membuat kita nggak mampu lagi menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Soalnya sebut hanami kan bahwa nyanyian baru bagi Tuhan yang dimaksud bukan hanya sekedar lirik dan pujian, lirik dan nada, tapi itu lebih kepada sikap hidup yang bersyukur kepada Allah. Sikap hidup yang menyatakan kegembiraan dan kesetiaan, janji kepada Allah. Kemudian sebut hanami musengan kurangnya pemahaman. Ini mungkin sering terjadi di kalangan kita anak-anak muda. Kurangnya pemahaman kita tentang makna spiritualitas dan penyembahan, ketidaktahuan bisa membuat kita sulit untuk menikmati dan menemukan semangat baru dalam Tuhan. Sehingga kita udah gak bisa lagi menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi, ini mungkin masih banyak hal-hal lainnya yang mungkin membuat kita tidak bisa memuliakan Tuhan lagi. Tapi bani poin-poinnya ada mau disebut hanamnya, kira-kira neja mahitejai. Kita berada di posisi mana Bapak Inang? Apakah kita orang yang terjebak dalam rutinitas? Udah biasa lah, gereja setiap hari Minggu, firman, pulang, habis itu lupa. Udah biasa, rutin kan? Jam 10 udah di gereja, pulang jam 1, udah biasa. Akhirnya apa? Udah, itu hanya sekedar rutinitas. Kita nggak lagi mampu melihat sudut pandang yang disebutkan oleh pemazmur di sini. Dan Bapak Inang, poin yang manapun kita di sini perlu untuk kita untuk mengakui. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan katanya. Mengakui secara pribadi kita berada di poin yang mana? Saya poin yang mana ternyata? Nah, Bapak Inang yang kedua yang dapat kita pelajari dari Mazmur 96 ini, tadi poin yang pertama Ipa ingat hanami. Poin yang pertama adalah pemazmur ingin mengekspresikan rasa cinta dan kesetiaannya kepada Tuhan lewat mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian yang baru. Poin apa dua hon yang pemazmur sampaikan dalam poin Mazmur 96 ini adalah sesuai dengan tema kita malam ini. Bu sebut kita mungkin temata nokanai Bapak Inang. Jehovah Do Raja. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, Jehovah Do Raja. Di sini kita bisa melihat bahwa ada kekuasaan mutlak yang ditegaskan oleh pemazmur dalam Mazmur 96 ini. Bahwa kekuasaan mutlak dan otoritas kebesaran Allah melebihi segala Tuhan manapun di muka bumi ini. Ini bisa kita lihat pada ayat 6 sampai dengan 10, ada kekuasaan mutlak Allah di sana. Kebesaran Allah melebihi segala Tuhan manapun di muka bumi ini. Dan kekuasaan mutlak atas segala hal di tangan Allah. Dan Mazmur ini bukan hanya sekedar menyatakan kemuliaan Allah, tetapi juga mengajak kita untuk mengakui kedaulatan Allah. Dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang ingin kami garis bawahi Bapak Inang, bahwa pengakuan kita akan kedaulatan Allah seharusnya akan terwujud dalam sikap berserah atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang bisa
kita lakukan hanya dengan kemampuan kita. Elang halani gogoh katanya. Seng halani gogoh tak. Jadi perlu untuk kita mengakui kedaulatan Allah. Itu yang diajak oleh pemazmur dalam Mazmur 96 ini. Nah petuluhon, Mazmur 96 ini juga menyatakan bahwa di tangan Allah lah penghakiman yang sesungguhnya. Ada anak-anak muda biasanya ngomongnya gini, capek gua baik mulu, jadi ditindas katanya. Kalau baik jadi ditindas katanya. Kalau baik jadi diinjek-injek, kebaikan gua nggak pernah dilihat gitu. Kan anak-anak muda biasanya begitu ya. Udahlah, nggak ada untungnya buat aku. Tapi di sini mau ditegaskan untuk kita bahwa ternyata tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Karena di tangan Allah lah penghakiman yang sesungguhnya. Jadi ulang lojah hitam bain nama dear. Kenapa pada akhirnya kalau kita lihat di ayat 13, di hadapan Tuhan, nanti Tuhan akan datang. Dia akan menghakimi bumi. God is in control katanya. Jadi ang godong nama deari bayan hita na jahat balosni lang pala mahua. Allah adalah hakim yang adil. Pada akhirnya Allah yang akan menghakimi. Jadi tidak perlu ragu untuk melakukan kebaikan. Tidak perlu ragu untuk melakukan kebenaran. Karena ternyata apa yang baik belum tentu benar. Bahkan khusus untuk kita nih nama Poso, melakukan kebenaran udah nggak tren sekarang. Itu harus kita sadari. Segala postingan sekarang berfokus postingan di sosmed ya, di TikTok, di mana-mana, semua berfokus pada kepentingan pribadi kita. Udah nggak keren melakukan kebaikan, udah nggak keren melakukan kebenaran. Jadi orang yang spiritual itu udah nggak keren di zaman sekarang. Tapi apa yang mau ditegaskan pada ayat ke-13 ini? Tuhan melihat. Kalau lagu anak sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Semua yang baik, semua yang jahat. On masa ada, na perlu idingat kita, na ipadas oleh pemazmur bani Mazmur 10 onom on. Jadi tidak perlu takut ketika kita melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Jadi refleksi nasi holi padason bata, ay manak kanai na ipadas bani Mazmur 90 onom on, ay mana domay padas pemazmur, ungkapan ekspresi atas kesetiaan Allah dalam kehidupannya. Dan ado naboi ilakuhon hita sonari Bapak Ina. Marhitahon ni Mazmur 10 onom on. Nah perlobe aema kita perlu ternyata terlebih dahulu menyadari dan mengakui mengapa kita belum mampu menyanyikan nyanyian baru bagi Allah. Perlu ditongon HP dievaluasi, di list. Oh ternyata penyebabnya ini. Lalu mengakuinya dengan jujur sehingga kita tahu apa yang harus diperbaiki. Yang kedua, kita perlu mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Pengakuan ini membuat kita memiliki sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi sudah tidak lagi mengandalkan apa yang sesuai dengan kekuatan kita. Pertanyaannya, sudahkah Allah berotoritas dan berkuasa penuh di dalam kehidupan kita? On mau mungkin perlu sirenung kononta. Apakah Allah sudah berotoritas dan berkuasa penuh sebagai Tuhan dan Raja tadi? Anggolape ini yang mungkin perlu kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Perlu kita evaluasi. Apakah permasalahan hidup ini yang justru berotoritas dalam kehidupan kita? Poin yang ketiga, Mazmur 96 ini mengajarkan tentang pujian dan penghormatan kepada Allah. Yaitu ekspresi dan respon hidup yang melahirkan ungkapan semangat baru yang lahir dari hati, yang senantiasa memuji dan memuliakan Allah. Kita harus mampu hadir menjadi semangat buat orang lain. Bukti bahwa kita adalah orang yang sudah bisa menyanyikan kebaikan Tuhan. Ulang anggorohita jadi si sambor. Itu adalah bukti bahwa kita sudah menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Ulang halani izin diri jadi aha pelang nasaut usai. Harusnya kehadiran kita akan membawa dampak bagi sekeliling kita. Untuk teman-teman nama Poso dan kita semuanya, mungkin khususnya bukti bahwa kita sudah menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan, bukti bahwa kita melakukan pujian dan penghormatan kepada Allah, kita akan semakin banyak berkontribusi bagi sesama.
berkontribusi bagi gereja dibanding banyakkan protes gitu. Ya, daripada kita protes, mending masuk dan lakukan sesuatu di sana. Ini adalah bukti bahwa kita sudah mampu menghormati dan memberikan pujian bagi Allah. Itu adalah bukti nyanyian dan pujian bagi Allah. Paupathon Mazmur ini juga mengajarkan kedamaian dan kedaulatan. On perlu mungkin itu limati kita mengingat memang permasalahan hidup banyak sekali ya Bapak Inang. Tidak ada kedamaian di luar Tuhan. Kalau Allah mampu menciptakan dunia dan segala isinya, maka permasalahan kita yang terjadi dalam kehidupan kita itu kecil bagi Tuhan. Sehingga ini yang akan menjadi sumber kedamaian bagi kita, karena Allah saja cukup bagi kita. Ada sebuah lagu, Christ is enough for me. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah ada dan kita percaya di sana, ini yang paling penting. Tuhan mampu melakukan itu pun kalau kita nggak percaya, ya. Jadi kedamaian itu akan ada ketika kita memang benar-benar sudah mampu mengakui kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Poin terakhir, Mazmur ini juga ternyata menyadarkan kita akan pengalaman dan penghakiman ilahi, pengadilan ilahi. So kan ada mau sebut hanami. Pesan bahwa Allah akan menghakimi dengan keadilan dan kesetiaan yang mengingatkan kita bahwa keadilan adalah milik orang yang percaya kepadanya. Garis bawahnya adalah keadilan milik orang yang percaya kepadanya. Jangan dipotong. Jangan cuma bilang keadilan adalah milik kita, nggak cukup. Ternyata perlu ada kalimat akhirnya. Keadilan adalah milik orang yang percaya kepadanya. Karena Allah akan mengadili dengan kesetiaannya, sehingga pada akhirnya kita akan selalu mengingat bahwa kebenaran dan kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Tapi ada tanggung jawab yang diberikan juga kepada kita. Enggak cuma itu ternyata. Ada satu tanggung jawab sebagai orang percaya. Kalau kita memandang Allah sebagai Raja, maka kita diminta untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk hidup menghormati dan mengasihi Allah serta sesama dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi tanggung jawab kita Bapak Inang, supaya kita mampu untuk menyatakan kebaikan dan kesetiaan. Nah, Pak Budi Sahali sebagai Hahonaani Bata terkait dengan ulang tahun nama Poso Papitu Puluhan Pakon Natal Tuntunan Sadarion. Sebagai nama Poso mungkin kita memiliki banyak tantangan. Ya. Tantangan dalam pergaulan, ya hidup memang penuh dengan perjuangan ya. Bapak Inang seneh wani nama Poso, khusus sebagai nama Poso Sadarion. Hal ini 70 tahun mah seksi nama Poso. Anggo umur di Jolma 70 tahun do mama tua. Artinya kita harusnya sudah cukup dewasa sebagai nama Poso GKPS. Harusnya nama Poso GKPS sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. 70 tahun nama Poso GKPS, ini harusnya kita sudah bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi bagi GKPS. Enggak gitu-gitu aja. Dan melalui momen Natal ini kita diingatkan akan kasih Allah kepada kita melalui kelahiran Kristus sebagai damai yang sejati di dalam hati kita. Dan saat kita menyadari Allah berdaulat sebagai seksi yang sudah berdiri 70 tahun, anak muda dan nama Poso GKPS Cililitan akan mampu menyanyikan lagu baru dengan hidup berkenan kepada Allah, hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Tuhan yang akan menyertai kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kesaksian dan kebaikan Allah. Dan kalau hari ini ada di antara kita yang belum bisa merasakan itu, belum bisa menyerukan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, mungkin kita perlu membuka diri dan membuka hati untuk kelahiran Tuhan Yesus di Natal ini. Kita belum bisa menyanyikan itu mungkin karena memang kita belum menerima. Tuhan Yesus lahir memang anugerah bagi kita, tapi ada free will katanya. Ada kehendak bebas untuk kita memilih mau menerima atau tidak.
Dan hari ini kita ditantang, teman-teman nama poso, Bapak Inang, haganupan na hinaholongan di bagas Tuhan Yesus. Semua itu tidak akan bisa kita rasakan kalau kita belum menerima Tuhan di dalam hati kita. Ada kehendak bebas untuk memilih ya atau tidak. Dan ini yang ditantang untuk kita, kalau hari ini kita belum ternyata bisa melakukan itu semuanya. Dan tahapan berikutnya adalah ketika kita sudah memutuskan untuk menerima Tuhan, mulailah membangun hubungan dari ke hari ke hari dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita. Selamat menyanyikan nyanyian baru bagi Allah. Semoga Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang penyampaian firman-Mu. Bapak, biarlah kami menjadi orang-orang yang mampu untuk melakukan, menyimpan firman Tuhan dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami mampu berdampak dan dibaharui dari hari ke hari, mengalami perubahan hidup menjadi sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yap. Paima ipatupu hita galanganta. Tangar hitama lobe hatani nai bata nagabe onjolan bata laho manggalang. Membahen nama dear apa nama si bere-bere ulang maha lupa hon nasiam ai galangan nasonaido harusukon nai bata. Heber 10 tolu ayat 10 onom. Sonari ondoskon hitama galangan tak. Sambut sang Raja damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Dalam kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Mari sambut sang Raja damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Dalam kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Dan dalam kisah
mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata, ham dosimada goluh nami apahaganuk na adong banami. Terima kasih ma bani panupakionmu banami. Iparorot janah iparmudu-mudu hamdo goluh nami. Pasu-pasumu lang ongga marnasoh ijalohanami. Natang si bagalan, aima parsaut ni bagah-bagahmu, marhite Kristus Yesus, anakmu nagabe si paluah banami. Tuhan yodoskon hanami do balangan nami, nagabe hite nami, narondos jana terima kasih. Tongon lang sadia on marimbang kue di pasu-pasumu, nejalo hanami. Uhur nami dosi jana semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ham ale Tuhan, martarima kasih doha nami, bani haluahon nadop ondos i tongah-tongah nami. Sir-sir doham gabe jolma, ase lopas hanami, humbani rahut-rahut ni tanoon. Gabe tino panabaru mahanami ibagas Kristus nadop tubuin. Ijalo jana iha golukon hanami main, gabe si pangapiti ban nami ron sidas ari magira. Pasu-pasu hamma homana maposo itonga-tonga ni kuriamu, bere hamma pangarusion na bayu, rosi makaporsayaon na toguh, mangirikon dalan haluahon in. Magodang anjahamatoras masidea, jana tarpasu-pasu malakah ni sidea, gabe parhiteanmu itonga-tonga ni dunia on. Hamba panami na inagoriatas, say namapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso ni urmu inagori tongahon songon na inagoriatas. Bere hama ban nami sadarion hagoluhan ari-ari, sasapama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay hamhu parlajoan, palua hamma hanami humbani pangago. Lahoma nasiam jana pindahin nasiam mana madear. Ulang mana jahat ase manggoluh nasiam. Ase tongon ma Jahoba nai batase baut hasoman nasiam, songon nahina tahon nasiam. Jalohita ma pasu-pasu humbani Tuhan nai bata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai bata mahita. Isondangkon Tuhan nai bata ma bohini hubata. Jana maidop mahurni mangidahita. Idop pakot Tuhan nai bata ma bohini hubata. Jana ipasorap madameni bani tonduita bei. Amen.
Cek. Cek. Shalom. Shalom. Oke, masih ada sukacita ya di saat ini. Oke, saat ini kita akan masuki acara perayaan. Acara perayaan Natal, tuntunan, dan juga HUT nama Poso GKPS Cililitan akan dipandu oleh saya. Udah tahu kan ya? Udah nggak usah kenalan. Dipanggil kakak. Ya. Udah. Di acara selanjutnya ada acara perayaan. Pertama-tama kita akan mendengar kata sambutan. Oke, pertama-tama kata sambutan kita dengar dari Badan Pengurus Harian nama Poso GKPS Cililitan. Bisa tebak siapa yang akan memberi kata sambutan? Sastra. Oke, betul sekali, Sastra akan memberikan kata sambutan. Tapi mohon maaf, akan di BPH tuh banyak kan ya guys. Ada berapa orang sih? Ada yang tahu nggak ada berapa orang BPH di kepengurusan kita pemuda? Ada berapa orang guys? 5. Oke. Menurut kalian ini yang kasih kata sambutan ada berapa? Siapa? Oke, kayaknya nggak sabar ya ngelihat kakak itu beri kata sambutan ya. Oke, kita panggilkan perwakilan dari BPH nama Poso GKPS Cililitan untuk Kak Vina Simarmata. Waktu dan tempat kita persilakan. Minum dulu dia guys. Oke, panjang ya Kak. Kayak mandok Hatta Kak. Oke, Horas. Shalom, selamat hari Natal untuk kita semua. Aku di sini perwakilan dari teman-teman pengurus karena kebetulan untuk teman-teman yang lainnya semuanya udah pada pulang kampung gitu. Jadi mereka family time di Medan masing-masing, saya di sini sendirian. Oke, shalom Bapak Inang dan teman-teman Poso semuanya. Selamat hari Natal, kami ucapkan sekali lagi. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita masih bisa berkumpul dan beribadah untuk merayakan Hari Raya Natal yang kedua yaitu Natal Tuntunan. Dan terima kasih juga untuk kepada jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Puji Tuhan hari ini kita masih bisa merasakan sukacita untuk merayakan Hari Natal, Hari Kelahiran Tuhan Yesus dan juga merayakan Hari Ulang Tahun Nama Poso yang hari ini usianya sudah genap menjadi 70 tahun. Angka yang sangat fantastis karena sebenarnya nama Poso nggak ada juga ya yang umurnya sampai menyentuh di angka 70 gitu. Tapi harapannya untuk nama Poso di umur yang baru ini semoga semakin berkembang pelayanannya baik dari segi quality maupun quantity, juga nama Poso semakin kompak dan semakin solid dalam segala hal. Mari sama-sama kita tunjukkan bahwa nama Poso bisa bertumbuh dalam Kristus untuk setiap talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Untuk teman-teman mungkin yang hadir pada hari ini, teman-teman nama Poso dan juga teman-teman yang mungkin sudah berkumpul bersama keluarga, harapannya di tahun depan mari sama-sama kita saling aktif di pelayanan dan kegiatan nama Poso. Dan juga mari kita tunjukkan sama-sama bahwa nama Poso GKPS Cililitan bisa menjadi penerus GKPS yang dibanggakan. Sekali lagi selamat Natal untuk kita semua, kiranya damai dan sejahtera Natal menyertai kita semua. Salam solid untuk pemuda. Terima kasih. Oke, udah Kak, udah ada mic-nya. Oke, terima kasih untuk Kak Vina Simarmata, Wakil Ketua Badan Pengurus Harian. Aduh Kak. Ya ampun Kak, salting guys, baru kali itu kita lihat dia ngomong panjang dan tanpa teks gitu, keren banget, makasih ya Kak. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan perwakilan, kata sambutan dari perwakilan orang tua. Ada yang bisa tebak siapa? Ini nggak jauh-jauh dari kakak yang tadi loh, nggak jauh-jauh. Ada yang bisa tebak nggak? Yang bisa tebak nanti bisa dapat voucher makan di Warning atas nama aku, tulis aja utangnya di atas nama aku. Iya buat besok, pokoknya itu unlimited. Iya, perwakilan orang tua ada bisa tebak guys?
Oke, kita sambut kata sambutan dari perwakilan orang tua kepada Inang Situa Resti Damanik. Kami persembahkan. Oke Nanggi, nanti tenang. Ya, kita persilahkan kepada Inang Situa Resti Damanik untuk maju ke depan memberikan sedikit kata sambutan dan wejangan untuk kami semua. Terima kasih. Banyak tadi udah anaknya yang banyak, nggak apa-apa. Horas, salam mahubatah ganupan. Selamat Natal, hubatni hitah ganupan Bapak Inang. Selamat Natal hubani nasiam nyombah nami nama poso. Iya, terima kasih tahun hita hubani Tuhan. Kita bisa merayakan Natal tahun 2023. Karena banyak orang-orang di luar sana tidak bisa merayakan seperti kita. Jadi setabi hubatah ganupan Inang, bahat Tuhan amizon sebenarnya yang mama-mama orang tua ya, orang tua dari anak-anak kami, tapi hama-hama gitu ya. Mestinya ada Mama Leoni, banyak di sini yang anak-anaknya juga pemuda, tapi masa riah kanami au magapadaskan hubat haganupan. Maka tahun selamat Natal hubani niombah nami haganupan. Kami salut dengan pemuda-pemudi niombah nami haganupan. Mudah-mudahan tetap niombah nami gabe contoh ya, kalau bisa di distrik 7, kalau bisa di GKPS seluruhnya gitu ya. Karena Goranina Siam pemuda Napampauso Cililitan ini sudah sampai kemana-mana. Cililitan itu kompak ya gitu ya. Ya tadi songonnya tahun nikah Ira tadi usianya tadi sudah matua. Tahu nggak arti nama tua? Tahu nggak? Jadi sekarang itu ternyata nama Poso sudah sampai lansia. Kami yang seksi Inang belum nyampe kan kita 70 tahun gitu. Tapi luar biasa, mudah-mudahan usia yang sudah 70 tahun ahubani nasiam nyombah nami begitu juga lah dewasa imannya. Jadi tadi dikatakan sama Kak Ira, hidup dalam kasih, hidup dalam Tuhan. Jadi boleh juga lah hubani nasiam nyombah nami, gak usah jauh-jauh mencari pasangan keluar sana gitu ya. Ya di sini banyak gitu ya. Kan sudah sama-sama mengenal gitu ya. Langpala doh ya. Kan sudah rajin sama-sama ke gereja. Ya boleh pemuda dari Lubang Buaya, dari mana saja gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh di luar sana. Pemuda di sini juga nggak apa-apa. Tapi ingat, siapapun nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya ingat ya anak-anak kami, kalau mau pacaran, kalau kami langsung tembak langsung. Kalau pacaranlah di dalam Tuhan gitu ya. Pokoknya harus ya berpacaran sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jangan macam-macam ya. Jadi sahalinari tahun hanami, sukses buat anak-anak kami semua. Tahun 2024 semakin kompak, semakin solid. Pokoknya bersama pasti bisa, saling mendukung, saling mengingatkan. Kalau ada kira-kira temannya sudah agak-agak ke pinggir, kira-kira disenggol yang tidak seiman dengan kita, nggak apa-apa diingatkan gitu ya. Itu sudah mau ke jurang dia, tapi kalau temannya ngingatin, ingat dulu kata inang kita waktu di gereja, kalau bisa jangan pacaran dengan yang tidak seiman tentunya. Jadi salinari tahun hanami ubani nasiam nyombah nami. Selamat ulang tahun mahubani nasiam. Jadi ai maha tahun ban nami tene salinari selamat Natal mahubani nasiam Bapak Inang. Ya, selamat Natal mahubani nasiam nyombah nami haganupan. Iya, terima kasih. Ai maha tahun ban nami terpuji ma Tuhan ta. Oke, terima kasih kepada Inang Situa Resti Damanik atas kata sambutan dan wejangan-wejangannya kepada kami semua. Oke, dan next selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari seorang yang selalu siaga 24 jam nggak sih ya? 24 jam membimbing kita, nama Poso GKPS Cililitan. Mas Kidan, oh ya, Mas Kidan itu nanti di Silima mungkin ya, nggak di sini ya. Tapi memang Mas Kidan, I love you Mas Kidan, oke.
Nggak ada di kamera aja. Oke Bang. Oke, next kita akan dengarkan kata sambutan dari yang terkasih, tercinta, gacoknya kita semua, Ibu pembimbing kita, kepada Inang Situa. Siapa? Bau gue, masa gue lupa. Inang Situa Onda Rosumbayak, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Salam Bataganupan. Selamat ulang tahun buat Nama Poso ke 70 tahun. Kayaknya tadi MC-nya terlalu gimana 24 jam itu, Tuhan kali yang menjaga 24 jam. Iya dong. Iya. Lobo. Ya, jadi parlobe nami makatohon terima kasih hubani Hitaganupan, terlebih hubani PHMJ nami yang tetap setia mendampingi Nama Poso. Anjana hubani Hitaganupan orang tua. Memang sadarion luar biasa ya, sedikit lebih bahat ibandingkan tuntunan nasalpu. Memang ada kemungkinan besar karena memang tanggal 26 sekali ini adalah libur nasional. Anggo sadukah nyon tanggal 26 kayaknya nggak libur nasional ya. Nah jadi terima kasih Hubat Haganupan. Jadi sadarion memang Haganup Nama Poso selain si dia dona melayani bagas sadarion. Mudah-mudahan harapan ta songonnya tahun nikah iranakan hubani nasiam Nama Poso. Seandainya juga belum ada pendamping, mari persiapkan diri karena Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik ya. Jadi jangan terlalu pesimis. Orang yang pemuda sekarang ini harus optimis, tapi juga tidak menanti aja. Harus tetap berdoa dan harus juga mau memberikan diri, memberikan hati, tidak tertutup. Ya kalau dijodohkan membuka hati gitu loh, jangan menutup hati. Jadi buat Wandi, Bang Jane dan yang lain ya. Jadi kayaknya mumpung di sini PMJ butuh kali kita nanti yang udah 30 tahun ke atas kita nanti kumpul khusus buat doa bersama untuk jodoh ya. Ya. Jadi mudah-mudahan tahun 2024 nanti paling enggak 10 pasangan lah dari sini ya. 10 pasangan, mungkin Jane, terus Wandi, siapa lagi ya, Odi dan yang lain. Kalau perempuannya masih muda-muda ya. Nah yang terakhir hubani nasiam Hitaganupan dukung hita mas setiap adong kegiatan di Nama Poso halani ondo masa depan nih kuriat tahun ase si dia sebagai berkembang. Saya katakan terima kasih Bani Kak Ira yang telah menyampaikan firman yang sangat luar biasa. Saya juga tadi mendengarkan firman itu sangat menyentuh hati saya. Mudah-mudahan Hubat Haganupan, mari kita hidupi apa yang kita dapat pada hari ini, terkhusus kepada khotbah yang sudah disampaikan, bahkan lagu-lagu pujian sudah disampaikan. Biarlah itu semakin mendewasakan kita, merasakan bagaimana hadirat Tuhan masuk dalam hidup kita menjelang tahun 2024 ini. Jadi Sonai Mas Pumban Nami, Humbani Nama Poso, terima kasih. Hita Ganupan, terlebih Bani Hita, Majelis Pakon Nasiam PHMJ. Sonaima terima kasih. Shalom. Oke, terima kasih kepada Inang pembimbing kami, Nang Situa Onda Rosumbayak. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan. Teman-teman Nama Poso siap-siap di tempat ya, jangan kemana-mana ya. Gak boleh keluar dari tempat karena pasti kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan lebih menguatkan kita ya. Oke, kita sambut dari perwakilan PHMJ kita kepada Bapak Situa. Oh iya, bukan perwakilan, ini nomor satunya PHMJ kita, Bapak Porhanger Situa. Ini jadi lupa. Bapak Situa Jamulianir Saragi, waktu dan tempat kami persilahkan.
Kata sambutan, oke. Bersama Bapak Wapeng, tulang situasi Mon Saragi. Silalai, ampun tulang, maaf tulang. Oke, khusus 2 dapat mic-nya 2. Oh, di tengah. Dua-duanya lah. Tes. Ya, salam taganupan. Jadi parlobe terima kasih bani Tuhan. Ibere panorang kubata das panorang sadarion nyarion boy hita marayahon Natal tuntunan padu ahun tene. Jadi malah suhur sekaligus homa untuk merayakan ulang tahun Sekinama Poso pa 70 tahun hon. Ya, aku banutik nama kalau terima kasih bani siam nyembah nami nama Poso. Boy melayani na siam ibani panorang Bornginon untuk peranatalta. Ay sada malas ni hurdo. Langongga tidak ada yang sia-sia untuk memuliakan Tuhan. Selama dalam perjalanan hidup kita itu, kita akan merasakan nanti hasilnya. Walaupun kadangkala saat kita melayani itu, kita belum merasakan, tapi yakin dan percaya. Suatu ketika, tidak pernah sia-sia, setetes pelayanan kita pun untuk memuliakan Tuhan, itu akan diperhitungkan Tuhan. Ya, jadi hubungan siam nambah nami, jangan jemu-jemu melayani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan bersama satu gereja kita di sini. Seperti tadi dibilang pembimbing, kalau ada teman-teman yang mungkin kurang rajin ataupun ada merasa mungkin mereka tidak cocok, cocokkan aja. Jadi diajak teman-temannya. Jadi mungkin kalau kita hitungnya, termasuk anak kami juga kan kurang rajin ke gereja sekarang ini. Jadi saya sebagai bapak, bukan hanya saya suruh, saya doakan. Saya doakan, karena menurut saya gini, kadang-kadang kita kalau kepada anak ini, kalau kita terlalu keras, dia akan menjadi jauh. Tapi kalau kita memberikan contoh kesetiaan, pasti dia pun nanti akan bisa merasakan. Dan saya juga nggak tahu kenapa mereka begitu nggak mau, seperti si Arya. Saya tanya dia, waktu dia ikut panitia ya, wakil ketua dia. Setelah itu dia kan nggak mau ke gereja. Saya bujuk-bujuk nggak mau ke gereja. Kenapa kau mang? Saya bilang, nggak lah Pak, nanti ada saatnya. Ada apa? Jadi saya nggak, misalnya, apakah ada hal-hal yang kurang baik dengan dia? Sebenarnya jujur bisanya, tapi saya juga bingung gitu, kenapa dia tiba-tiba hari itu siang malam. Memang saya bilang hari itu waktu dia jadi wakil ketua itu, kalau kamu ke gereja tertib, kalau ada perempuan antar sampai pulang, jangan nanti ditinggalkan di pinggir jalan, nanti itu yang jawab kamu. Nah setelah itu kan selesai, dia nggak mau ke gereja. Saya panggil, tapi dia ke gereja lain pergi gitu, kadang-kadang pergi gitu. Makanya gue bilang, saya tanya teman-temannya, ada apa kerangan ini? Sampai tanya aja itu siapa? Si Lang, nyombahan si Sampo, si sama situ kan kompak dia. Sela, sama Sela kan dia akrab itu. Saya tanya Sela ini kenapa sih hari ini? Kenapa nggak rajin ke gereja sekarang? Saya bilang, nggak tahu kelah. Sudah sering saya bujuk-bujuk katanya. Cuman dibilang dia, ada saatnya nanti Pak. Yakinlah katanya gitu. Saya kan dulu kan jadi wakil ketua pun saya nggak dibujuk-bujuk saya. Tapi nanti akan saya datang lagi katanya. Jadi mungkin saya nggak tahu juga, saya juga bingung gitu. Saya juga pengen sebenarnya mereka itu aktif di sini ya. Aktif, apalagi si Oliver, kenapa di tempat lain dia bisa aktif gitu. Bisa dilihat orang gitu, kenapa di sini nggak mau gitu. Saya bilang, saya ini loh jadi wapeng di situ, saya bilang. Saya wakil pimpinan. Nah kalau saya berbuat sesuatu tidak baik di gereja itu akan menjadi contoh yang nggak baik. Nah sebenarnya itu menjadi pergumulan kita sebagai orang tua ya. Ini saya sampaikan di sini biar kalian pun jangan merasakan nanti ini anak Pak Wapeng ini kok nggak rajin di gereja kan gitu. Tapi saya yakin mereka anak baik mereka. Dan saya selalu katakan itu, kalau bersahabat pun seperti Oliver saya katakan sama kalian dikit, dia banyak temannya dan pernah berteman dia dengan orang Muslim. Sampai ke rumah datang. Makan di rumah, makan daging babi dimakanin sama perempuan ini. Sampai saya panggil,
Saya panggil anak ini, si perempuan ini. Ini kesaksian dikit ini. Saya panggil, kerjanya bagus. Orang tuanya pun lumayan hebat. Cuma saya panggil sama dia, kamu sayang nggak sama orang tua kamu, saya bilang. Sama-sama kita. Jadi waktu saya sermon kadang-kadang waktu kita masih online itu, saya sermon di sini, dia mendengar-dengar di situ. Saya bilang, kamu sayang nggak sama orang tua kamu? Sayang, Pak. Kamu sayang nggak sama Oliver ini? Sayang, Pak. Nah, kalau kamu sayang sama orang tua kamu, lebih baik sekalian berteman. Jangan sampai menjalin hubungan. Saya nggak mau juga mengecewakan kamu dan mengecewakan orang tua kamu. Karena nggak mungkin nanti kamu masuk Muslim. Kalau kamu masuk nggak mungkin nanti kamu masuk Kristen. Kalau kamu masuk Kristen, pasti orang tuamu kecewa. Yakin saya kecewa orang tuamu itu. Karena dia anak satunya, anak perempuan gitu. Saya yakin anak orang tua itu pun sakit hati kan. Kalau anaknya ini pun nanti kita tarik kepada Kristen, ya pasti juga nanti kecewa orang tuanya. Jadi saya bilang sama dia, mau Oliver, dengan baik-baik kamu putuskan. Berdua kalian. Nanti kalau ini kan jodoh di tangan Tuhan. Kalau di tangan Tuhan yang mana yang menentukan jodoh kalian, saya bilang. Kan Tuhan yang apa itu kan berbeda itu istilahnya. Kalau Tuhan menentukan jodoh gitu, Tuhan yang mana menentukan jodoh kalian? Ya puji Tuhan, setelah saya doakan, saya nasihatin pelan-pelan, ya dengan sendirinya. Udah hampir setahun udah bisa gitu. Itu pergumulan kita juga semua. Kadang-kadang kan pergumulan di Jakarta ini bukan hanya ekonomi. Kadang-kadang anak ini pun menjadi beban juga, bukan beban misalnya kadang-kadang disuruh lurus, dia pergi belok-belok dikit gitu. Nah kalau kita hebat banget Jakarta ini kan, kita nggak bisa lagi mengatur anak kita dengan segampang itu. Mereka lebih pintar. Nah jadi itu yang, jadi di sini kalau misalnya ada di sini kalian komunitas nama poso kami, ya kalau ada kan grup-grup WA, saya udah bilang sama Oliver itu, sama si Morgan. Kadang-kadang dia tahu juga, si Oliver juga tahu apa kejadian di sini gitu. Misalnya ada acara ini, kok kamu tahu? Saya bilang, saya masuk di grup itu Pak, katanya gitu. Ya, cuman kenapa enggak mau sering ke gereja gitu ya. Jadi itu sedikit kepada anak-anak kami di sini. Karena saya juga sini sebagian dari pimpinan majelis. Nah kadang-kadang kan ini kita punya putra gitu. Kenapa enggak aktif, bapaknya aktif ke gereja itu kok anaknya enggak kan gitu. Jadi kita sebagai orang tua mengupayakan anak itu menjadi orang baik. Nah kalau kadang-kadang pun tidak sesuai dengan keinginan kita, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Nah itu aja kalau prinsipnya. Jadi dan mereka anak-anak baik, bertanggung jawab. Walaupun di tempat kerjanya, di rumah dan dimanapun bertanggung jawab. Dan itu saya sampaikan kepada anak kami di sini, poso kami, seperti tadi dibilang, sebenarnya melayani itu kan dimulai dari hati. Kalau kita melayani dari hati, walaupun kita kadang-kadang kurang pintar, kalau kita dengan serius, itu akan sampai ke hati juga. Tapi kalau kita melayani dengan misalnya, dengan kurang serius, biar saya tampil segala macamnya, itu nanti akan sampai juga gitu. Jadi biarlah, seperti tadi umur 70 tahun memang secara kategorial udah tinggi ya. Tapi kita harapkan juga kalian ini seperti Cililitan ini bukan hanya naposonya, gerejanya pun udah terkenal di mana-mana. Seksinya pun udah terkenal di mana-mana, khususnya distrik 7 ini. Jadi kami harapkan juga kalian menjaga nama baik kita semua, anak-anak kami juga dijaga komunitasnya, jangan sampai kedengaran hal-hal yang kurang baik ya. Karena ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai jemaat di sini. Jadi kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya dan kita juga semuanya, biarlah menjadi nama poso yang tangguh, setia dan selalu menjadi berkat dimanapun kalian berada ya. Jadi itulah, terima kasih tambah perhangir. Tepuk tangan dulu kita. Iya, tambahan nutik. Ubani hita haganupan. Ubani nasyam nyumpah namin nama poso. Pertama yang kubayangkan tadi, seperti ramainya Natal kalian tanggal 10 Onom. Itu di bayanganku. Tanggal 10 kurang lebih 270 orang. Ya. Jadi orang tua
Waktu ai sekitar 80-an. On orang tua majelis nah hadir 22,35%. Setara dengan 20 orang. Tepuk tangan dulu untuk Inang Situa Lesmariani. Ya. Ku catat tadi itu. 20 menaruh. Inang Situa Lesmariani setiap minggu itu nggok kita. Ipar palapalai de roh tanggal 26 on. Tepuk tangan sekali lagi. Rusiat ni maham Situa. Itu yang pertama. Napaduahon. Ubani ni ombah nami. Jangan ketika ada penampilan ramai hadir. Anggo boy ulang sonay namin. Konsisten. Ya. Konsisten. Kalau kita lihat tadi, kita dengarkan ambilan tadi, sesungguhnya aplikasi ni Natal tahinan tanggal 10 ai malam ini hampir seperti itu kehadiran ni nama poso. Padahal saderon kan libur kan cuti bersama kan, nggak ada alasan bekerja. Kalaupun bekerja berapa persen lah, ya. Mudik pun berapa persen lah itu? Ya, kita buat persentasenya 10. Audo tahun hubani pengurus pemuda, ya. Tantanganmu tanggal 26 hadirkan seperti itu, Niku. Sudah kubilang ke pengurus pemuda, jangan ketika penampilan gereja ini kalian buat gigap gumpita, tapi yang tanggal 26. Nah, saya sudah sampaikan itu ke pengurus pemuda. Siap Bapak Tua. Inilah yang hadir. Ya. Catatan untuk nama poso ke depan. Ya. Majelis pun sudah saya bilang begitu. Roh Mahita. Hanya 22,35%. 2 orang emeritus. Nah, kunaya si Tua Osen Dema Mulak Raya. Loyan Marayai. Nah, ya. Hanami pimpinan sahalak bendahara Mulak Kuhuta izin. Sekretaris kurang pit. Hanamina 2. Kana itu. Nalannya lang dong informasi. Nah, Natal kedua sesungguhnya kan rame piai. Masih semakin ke belakang semakin sedikit kita naruh. Nadaoh hutani izon Situa Eben Saragi. Tepuk tangan untuk dia. Ia masih dauhan ijoy. Itu ampun, bukasi. Ya inangai kan sengiho basia. Roh. Aku kulihat itu semua. Ayo dah. Sektor sada kan dekat. Ketua sektor dasar roh. Iya kan? Majelisnya duit tolu si dia. El Prista. Karena itu. Hanami sektor 5, sektor onom 2. Ketua sektor kalau nggak datang tadi dia, besok ke rumahnya aku untuk datang dia. Nah, ayo perlu duai. Ya. Nanti malam akan kucatat nama-nama yang hadir majelis. Kukirim ke majelis. Iya. Saya catat itu nanti. Halani niombah tahun. Tadi wapeng pembimbing mewakili orang tua sudah mengatakan kualitas niombah tahun, ya kita akui ya berkualitas. Tapi jangan meledak-ledak. Artinya meningondong
perayaan sunai rame. Natal atau ibadah-ibadah lain berkurang. Soal kapal selam lagi timbul, tenggelam, muncul, tenggelam. Ayo lang stabil. Tugas Nasyam pengurus nama poso, ya. Bagaimana kalau na baru CDI kalian ajak? On lang pikan konero. Namar puisi ay na baru may. Tepuk tangan untuk dia dulu. Ya. Itu baru itu. Jangan dilepas itu. Bimbing terus itu. Ya. Harus lihat itu. Ya. Terlebih wani nyombah nami yang GSM. Tahu GSM? Garama sayur matua. Bimbing adik-adiknya. Ya. Tadi udah dibilang, aku nanti ku bilang itu pikirku. Ya. Dia bilang 10 kalau bisa semua. Asal ulang mardawan begu. Tahu mardawan begu? Nah, ulang purba pokon purba. Purba pokon saragi, sinaga, damani, kaloho. Enggak apa-apa. Silahkan. Ya. Tapi ya harus berbudaya. Aidoge. Nah. Asi sunaha, asi adong generasi iki 10 waluh on diay sidia na baru CDI. Ya. Saya yakin masih di Jakarta ini mereka Jabodetabek ini sedang bersekolah. Tetap diingatkan, ibain ge menjumatangani nama poso na agak senior, buat seperti itu. Ya, supaya bisa dipantau. Kan sayang sayap kiri on lang marisi tempat dudukon. AC kita hidupkan semua. Dingin ruangan kita ini. Aku 2 lapis bajuku. Maborgohnya wapkon. Ya itu. Ya. Sayang. AC kita ini enggak diduduki jemaat kita. Nah, apalagi hilang marjasi ya. Ya jelas. Iya, aima para palapalay hita. Nama poso. Ya. Pertungguan ni peramai, kegiatan ni peramai, on ulang tahun nama poso, otikro, kan lang sabas sunay. Nah, lang kuboto tak sengdong kue. Nah, godong kue. Ben Nasyam sali-sali mangan, aserubat ni roh kuma. Nah, itu, bain sunay. Nggak ada uang, minta. Iya, buat proposal. Ayo, kasih makan. Ayo, begitu dikasih. Oh, nggak apa-apa. Bendara pun nggak datang. Kalau dianggarkan, kita pala-palainya. Marpala-palai kita. Nah, ase bahat roh nyombahon. Ya, aima. Ya kesan nami, marilah ubani Nasyam nama poso, seniornya bimbing adik-adiknya, ya. Seng piga na mulak kut, ay yakin aku, nggak ada 25%, ya. Mardalani katakan jangan dulu Mardalani, tanggal 20 itu kan masuk doya. Tanggal 25 kan mernatal doya. Nah, bimbing supaya ramai tahun depan 2024 parpala-palay Nasyam semua kursi ini terisi. Ya, bain songon Natal aitong. Baru bila perlu di 26 itu buat puncak kegiatan nama poso. Buat di situ. Ya, kalau Natal pun kalian buat di situ sekaligus ulang tahun.
bikin spektakuler, undang semua nama posi distrik Pitun. Baru, ya. Ay harapan nami, masukan 2024. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Oke, terima kasih kepada PHMJ kita, Bapak Situa Jamulaning Saragi dan Bapak Situa Simon Silalahi. Ada dua yang bisa kita ambil simpulkan pada kata sambutan PHMJ kita. Pertama, apa? Pertama, tahun depan makan ya. Jadi semua harus datang. Oke? Bukan catat, udah direkam di YouTube. Oke? Kita kunci. Oke. Dan iya. Jangan di take down ya, Bang. Bang jangan diedit ya, jangan di upload ya, Bang. Oke, Ruth. Oke. Dan mudah-mudahan juga tahun depan kita bakal lebih ramai lagi, tidak hanya nama posonya saja, tapi orang tua kita dan majelis kita sama-sama berkumpul untuk merayakan Natal tuntunan dan juga HUT nama poso. Oke, terima kasih atas kata sambutan yang telah kita dengarkan, dan sekarang kita akan lanjut ke sesi kedua, door prize. Ya betul, door prize, tapi tahun depan kayaknya tuh Bang. Karena ada makan, ada door prize. Itu kayak oke ya. Catat, kunci. Nanti kita bikin panitia, kita kasih proposal buat door prize. Oke, selanjutnya kita akan acara untuk perayaan ulang tahun nama Poso GKPS Cililitan yang ke-70. Kita akan merayakan potong kue. Betul Pung, kita potong kue sekarang. Oke. Teman-teman jangan pulang dulu ya, kita mau rayain sama-sama. Panitia kuenya sudah siap sedia. Oke, kita sambut perayaan ulang tahunnya pada hari ini. Teman-teman kita bisa semuanya berdiri di tempat. Happy birthday, happy birthday to you. Oke, untuk pemotongan kue kita panggil perwakilan dari seksi Bapak, seksi Inang, seksi nama Poso, seksi sekolah minggu, dan orang tua kami lansia. Kami persilakan perwakilannya seksi Bapak, seksi Inang boleh maju perwakilannya. Seksi pemuda BPH mungkin atau pengurus, seksi sekolah minggu jika ada. Kalau nggak ada juga ada di sekolah minggunya boleh maju. Dan juga perwakilan dari lansia boleh maju ke depan dekat kue. Ya, Opung boleh Pung. Seksi Bapak, pada seksi Bapak, seksi Inang perwakilannya, seksi sekolah minggu. Oke, seksi Bapak, kami mohon perwakilannya. Oke, Panggi Darman sudah. Seksi Bapak, seksi Inang, pemuda, sekolah minggu dan lansia. Komplit ya guys. Oke, kita mulai dari awal. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh ya, PHMJ kita boleh juga maju dan pembimbing juga boleh maju. Happy birthday. Happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oke, sekarang tiup lilinnya. Tiup
potong Vina, bantu bau itu, masa bau aja yang kerja Vina. Oke, boleh diberikan kepada perwakilan dan juga kepada siapa saja yang mau diberikan. Oke. Udah Bang? Boleh Pak, silakan menikmati. Oke, terima kasih Pak. Oke, buat teman-teman jangan pulang dulu ya, nanti akan juga dibagikan snack. Dan yang mau kue bisa nanti hubungi Ibu Wakil Ketua ya ke depan ya, biar dapat kuenya. Nanti teman-teman mungkin bisa makan-makan. Lanjut, kita akan mengadakan foto bersama, ya. Kita akan foto bersama. Setelah foto bersama, teman-teman dan juga inang bapak bisa mendapatkan juga snack di bawah. Oke, buat teman-teman poso yang masih di luar atau di bawah, boleh maju ke depan. Kita mau foto bersama, yuk. Teman-teman, ayo maju yuk ke depan. Kita foto-foto dulu. Semua nama poso. Hari ini itu nanti Kak. Ayo teman-teman yang di ruang multimedia, yang depan komputer, boleh maju. Bo, nanti aja lanjutnya Bo, nggak apa-apa Bo. Nanti kantor ya Bang, tenang aja. Buat update ya Bang. Takut banget, solanya putih soalnya. Ayo teman-teman, langsung maju ke depan atau biar bisa diatur. Ayo, ayo. Yang merasa kecil di depan. Ayo. Nih, Mas, ayo Mas, ke depan Mas. Ada lagi enggak? Ada lagi? Abang-abang yang di